Kita akan kembali membaca di dalam 1 Petrus pasal yang kelima. Saya masih rindu kita membaca ayat ini. Ini adalah berkat di dalam penggembalaan itu sendiri. 1 Petrus pasalnya yang kelima. 1 Petrus pasal 5 dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Itu di sana dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah. Jadi di sana juga kami mendapatkan kekuatan firman Tuhan, gembalakanlah kawanan domba Allah. Mau dia banyak, dia sedikit, tetapi yang kita kerjakan adalah melakukan kehendak Dia. Jangan kita lalu berpikir, saya tidak diberkati oleh Tuhan, kita tidak diberkati oleh Tuhan karena jemaat sedikit. Itu bukan ukuran Tuhan. Banyak atau sedikit, yang menjadi ukuran kita adalah melakukan kehendak Tuhan. Memberikan segelas air putih saja kepada seseorang yang membutuhkan itu, kamu tidak akan kehilangan upahmu. Mau ada 100 orang, mau ada 10 orang, mau ada 1-2 orang, itu bukan menjadi ukuran, tetapi menjadi ukuran kita. Kita melakukan kehendak Tuhan dengan kesetiaan. Gembalakanlah kawanan domba Allah ini. Kita akan membaca di dalam ayat yang ke-6. Di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saudara masih ingat ada 4 hal yang perlu kita kerjakan. Khususnya pada waktu kita mengawali tahun 2022 ini. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan kita. Tetapi saya percaya kalau kita sungguh-sungguh dengan firman, maka Tuhan itu tidak akan melakukan segala sesuatu tanpa memberitahukannya terlebih dahulu kepada hamba-hambanya, para nabi. Sehingga apa yang tertulis dalam firman Tuhan itu menjadi patokan kita. Dan ada 4 hal. Ada 4 hal yang harus kita kerjakan dan yang harus kita ketahui pada waktu kita mengawali perjalanan kita di dalam penggembalaan. Betapa pentingnya penggembalaan ini, sehingga sangat bersedih kalau kita melihat kehidupan yang Alkitab mengatakan seperti domba-domba yang tidak tergembala. Sangat menyedihkan, bahkan sangat mengerikan. Bukan hanya menyedihkan, tapi mengerikan. Tidak ada perlindungan, tidak ada jaminan dari Tuhan. Tidak ada jaminan dari Tuhan. Lalu dia akan ada di dalam keadaan seperti pengembara. Sehingga kalau pengembara itu, musafir itu mendapatkan kemurahan, dia patut mengucap syukur kepada Tuhan. Ayat yang ke-6. Yang pertama, ayat yang ke-6. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Awal tahun 2022 kita sudah membahas ini. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kalau kita membawa hidup kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, sama dengan kita membawa hidup kita untuk ada di bawah pengurapan daripada Tuhan. Membawa hidup kita untuk ada di bawah pengurapan daripada Allah. Ada dua pengurapan itu. Pengurapan sebagai imam, dan yang kedua pengurapan sebagai raja. Jadi kalau kita membawa hidup kita, menempatkan hidup kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, artinya kita membawa hidup kita sebagai imam-imam yang melayani Tuhan. Dan yang kedua, imam-imam itu ada di dalam kemenangan, ada di dalam tanda raja. Sehingga di dalam 1 Petrus juga, di Sultan Petrus juga dikatakan ada imamat yang raja, imamat yang berkemenangan, pelayan Tuhan yang ada di dalam kemenangan, tidak gampang mundur, tidak gampang menyerah apapun yang terjadi. Seperti Yesus berikan contoh dan teladan, dia taat sampai mati di atas kayu salib. Soal ketaatan, imam itu ada di dalam ketaatan. Seorang raja juga harus ada di dalam ketaatan kepada setiap peraturan, apalagi di bawah pengurapan yang daripada Tuhan. Yang pertama, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Orang yang merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, ada waktunya dia akan diangkat, ada waktunya dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Tidak perlu kita mencari bagaimana kita ditinggikan, bagaimana supaya kita bisa dikenal, bagaimana supaya kita dipromosikan oleh Tuhan. Bawa hidup kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Pengurapan Tuhan itu sendiri yang akan mempromosikan setiap kehidupan. Melakukan pekerjaan pelayanan dengan tanda kemenangan, sehingga kita menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Yesus berkata, makananku
adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Dia ada dalam pelayanan kepada Tuhan, lalu Dia ada di dalam tanda kemenangan. Sampai mati di atas kayu salib, Dia ada di dalam ketaatan. Yang kedua, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tidak khawatir dengan segala sesuatu, tidak khawatir dengan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Tidak ada seorang pun di dunia ini oleh karena kekhawatirannya bisa menambahkan sehasta saja dari jalan hidupnya. Itu kata Yesus. Sehingga kekhawatiran ini jangan sampai membuat kita tidak bisa bertumbuh berkembang seperti benih yang jatuh di tempat yang di antara semak berbulu. Kekhawatiran dunia ini menghimpitnya sehingga benih itu tumbuh, tapi benih itu tidak bisa tumbuh dengan baik sehingga dia mati, lalu kemudian kandaslah imannya. Kekhawatiran ini jangan sampai menguasai kita. Yang ketiga, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat yang 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Semua saudara kita di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Tetapi ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil, dan ada yang meninggalkan Tuhan, ada yang kecewa lalu menolak Dia. Tetapi saya berdoa, kita berdoa bersama-sama supaya kita jangan menjadi orang yang kecewa dan menolak Dia. Ada begitu banyak hal yang membuat kita gampang kecewa. Melihat mungkin kita sedikit, kita kecewa. Tetapi berbahagialah di hadapan Tuhan. Berbahagia kalau kita tidak kecewa dan menolak Dia. Pada waktu Yesus mati, 12 muridnya itu adalah jemaatnya. Ada yang lain yang mendengarkan Dia. Ada orang berkata, Hosana bagi anak Daud. Mereka menghamparkan pakaiannya di jalan menyambut kedatangan Yesus. Ada yang mengambil daun-daun palem, ada yang mengambil menyambut Dia. Dan kita mengatakan itu adalah mungkin simpatisannya. Tetapi pada waktu Yesus disalibkan, mereka sendiri yang mengatakan, salibkan Dia, salibkan Dia. Sehingga Yesus mati dengan 12 muridnya yang menjadi pengikutnya. Itu pun satu di antaranya yang menyerahkan Dia. Itu adalah ukuran daripada Kristus. Sehingga ukuran kita hari ini ada di dalam Tuhan. Kita tidak melihat banyak atau sedikitnya, tetapi lakukan pekerjaan Tuhan itu. Ayat yang ke-10, dari 4 perkara di atas ini Tuhan menyediakan 4 hal juga, sehingga kita tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Kita mengatakan Yesus tidak pernah membiarkan saya, Yesus tidak pernah membiarkan kita. Tetapi kita perlu tahu dalam hal apa Dia melengkapi, Dia menjamin kehidupan kita. Ayat 10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi. Yang pertama melengkapi, yang kedua meneguhkan, yang ketiga menguatkan, dan yang keempat mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Sehingga kita orang percaya, orang Kristen, apalagi orang mengatakan saya orang pengajaran, saya tahu akan firman Tuhan, maka kita tidak harus takut ada di dalam penderitaan. Amin. Kita tidak takut ada dalam penderitaan. Jarak mungkin 800 km itu bukan menjadi persoalan. Toh kita masih sampai kembali ke tempat ini dengan selamat. Kalau kita hitungan rombongan Saudi itu masih lebih jauh. Mereka mungkin 1000 lebih. Dan mereka pun bersyukur. Saya percaya hari ini mereka juga dalam kesaksian. Ada begitu banyak kekuatan firman yang kita bisa dapatkan. Sehingga tidak ada waktu lagi selain hari-hari ini mengumpulkan dan terus mengumpulkan. Mengumpulkan dan terus mengumpulkan. Sambil kita berjalan maju, sambil kita menabung. Saya kira dari perjalanan pelayanan kita bukan hanya mengumpulkan, tetapi kita juga sambil menabungkan. Kita melakukan pekerjaan Tuhan. Orang mengatakan kalau diukur itu mungkin tidak seberapa, tetapi apa yang keluar dari hati kita, apa yang kita bisa kerjakan, itu adalah modal kita. Ayat 10 sekali lagi, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sehingga kehidupan kita akan menjadi kuat di dalam Tuhan, berakar dan bertumbuh di dalam Dia. Ayat mengatakan,
berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia akan merambatkan akar-akarnya dan dia akan mendapatkan air, sehingga dia tidak akan mengalami datangnya musim panas, dia tidak mengalami datangnya musim kering, dan dia berbuah pada waktunya. Ayatnya yang ke-11, ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ini kekuatan kita menghadapi tahun 2022. Kita tahu bahwa perjuangan kita adalah perjuangan yang berat. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi firman Tuhan, tetapi melawan penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah. Sehingga kita butuhkan yang namanya senjata Allah. Kita butuhkan yang namanya kekuatan. Tetapi kita tahu awal dari tahun ini bukan tahun yang mudah bagi kita, tetapi ini adalah tahun yang bisa kita lalui. Ini bukan tahun yang mudah bagi saya dan saudara menghadapi nikah, menghadapi kehidupan muda kita, menghadapi masa depan kita. Ini bukan tahun yang mudah bagi kita, tetapi ini adalah tahun yang bisa kita lalui bersama dengan Tuhan. Kita bisa lalui bersama dengan Tuhan. Sekarang kita akan masuk pada bagian yang ketiga, ayatnya yang ke-8. Kita harus tahu, kita harus sadar, dan kita harus berjaga-jaga. Ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanmu adalah iblis. Sebab itu sadarlah dan berjaga-jagalah. Banyak anak Tuhan yang tidak sadar, banyak anak Tuhan yang tidak berjaga-jaga, sehingga merasakan menghadapi segala sesuatu sepertinya itu adalah rutinitas. Itu sepertinya sesuatu yang biasa. Hingga pada waktu Tuhan datang, mereka akan ketinggalan. Mereka tidak tahu sebenarnya itu sudah waktu Tuhan. Sekarang yang kita butuhkan adalah hikmat, adalah kepekaan kita terhadap Tuhan. Bagaimana kita bisa sadar dan berjaga-jaga. Sadar dan berjaga-jaga. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelan. Lalu sudah memberikan satu gambaran. Pada waktu iblis singa ini, pada waktu singa ini mencari mangsa, saya percaya dia tidak mengaum. Dia akan mengendap-endap. Tetapi ayat ini menunjukkan kepada kita, ini adalah tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis. Karena apa? Iblis itu sudah dikalahkan. Iblis itu sudah dikalahkan oleh Yesus di atas kayu salib. Iblis itu telah dikalahkan dan sudah diklaim kemenangan atas iblis ini. Tetapi dia masih berjalan berkeliling, mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia mencari orang yang dapat ditelannya. Hanya satu jalan bagi kita. Jadilah kuat, jadilah kokoh di dalam Tuhan. Jadilah kita terus kuat di dalam Tuhan, di dalam pelayanan kepada Tuhan, di dalam kemenangan sebagai Raja, sehingga kita akan berdiri dengan teguh. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita harus tahu, sadarlah dan berjaga-jaga. Lawanmu adalah iblis. Dia berjalan berkeliling. Yang perlu kita lakukan hari-hari ini, mari kita sadar. Di Minangabino juga dibahas. Sadarlah, kita harus sadarlah. Bahkan dikatakan di sana dengan tegas sama Tuhan, mengatakan bertobatlah. Bertobatlah, tidak ada jalan lain selain kita bertobat dan kembali kepada Tuhan. Sekarang lawanlah, sadarlah dan berjaga-jagalah untuk melawan pekerjaan tipu muslihat iblis. Terkadang tipu muslihat iblis ini sepertinya firman Tuhan. Sepertinya firman Tuhan pada waktu iblis ini menggoda Hawa. Dia mengatakan, bukankah firman Tuhan berkata, semua pohon dalam taman ini. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan iblis. Dan pada waktu dia datang kepada Ayub, dia pun datang kepada Tuhan, lalu mengatakan, coba engkau cabut pagar perlindungan di sekelilingnya. Apakah dia tidak akan menyangkal engkau? Kecerdikan, tipu muslihat iblis. Pada waktu dia datang kepada Yesus, bukankah engkau anak Allah? Jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Jatuhkanlah dirimu ke bawah, maka malaikat Tuhan akan menatang engkau dalam tangan. Tipu muslihat iblis membawa kehidupan kita, dan kita harus berjuang. Kita harus sadar bahwa hari-hari ini pekerjaan iblis itu, pekerjaan antikristus itu,
Jadi katakan beda-beda tipis, bahkan sangat tipis perbedaannya. Sehingga kita harus punya kejelian, harus punya kepekaan, sehingga kita tidak harus menjadi kalah, kita tidak harus menjadi mundur, kita tidak harus menjadi kalah dan kita ketinggalan. Terus lakukan perjalanan iman kita, tetapi kita butuh yang namanya perlengkapan rohani. Perlengkapan rohani dalam Efesus pasalnya yang ke-6 tahun 2022 kita butuhkan perlengkapan rohani. Sebab yang kita lawan hari-hari ini bukan darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa. Di dalam Efesus pasalnya yang ke-6 mulai dari ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-20 banyak dijelaskan tentang bagaimana cara kita menghadapi kekuatan iblis dan setan. Apapun keadaan kita, apapun yang kita kerjakan, dimanapun kita berada, sebagai kehidupan muda, sebagai kehidupan yang berumah tangga, nikah rumah tangga, anak-anak, orang tua, semua kita harus ada di dalam keadaan ini. Diawali judulnya pada ayat 6, pasal 6 ayat 1, taat dan kasih. Orang yang taat, orang yang punya kasih itu memerlukan senjata, perlengkapan rohani. Ayatnya yang ke-10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kalau iblis itu berhadapan-hadapan dengan polos di hadapan kita, mungkin kita tidak pernah takut dan kita tidak pernah gagal. Tetapi iblis ini dengan tipu daya, dia akan mempermainkan pikiran kita, dia akan mempermainkan apa yang kita tahu, seperti dia mempermainkan Hawa. Bukankah Tuhan berfirman, semua pohon, semua buah dalam taman ini boleh kamu makan? Itu adalah cara kerja iblis. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yang kita harus garis bawahi, tipu muslihat iblis, dia bukan berdiri di hadapan kita mungkin dengan kekuatan yang besar. Banyak orang mengatakan antikristus dengan kekuatan yang besar. Dia bukan seperti kekuatan tentara yang besar, tapi dia punya tipu muslihat. Sehingga tipu muslihat ini harus dihadapi dengan kebijaksanaan. Dan Wahyu mengatakan yang penting adalah hikmat. Yang penting adalah hikmat, supaya kita tahu arti, kita tahu bilangan binatang itu. Tanpa kebijaksanaan, maka kita akan terjebak di sana. Kita terjebak di dalam banyak hal tipu muslihat iblis ini. Mungkin dari satu hal kita lihat, oh ini lebih baik, tapi dari sisi yang satu itu salah. Dari sisi yang lain itu benar, tapi dari sisi yang lain kita salah. Sehingga kita perlu yang namanya hikmat. Yang penting adalah hikmat bagi kita, sehingga kita tahu, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ada satu gambaran orang yang menghadapi tipu muslihat. Ayat ini mengatakan supaya kamu dapat bertahan. Kalau satu kekuatan dengan kekuatan yang satu itu diperhadapkan, itu dipertemukan, maka akan terjadi siapa yang paling tahan. Kalau kita hanya punya kekuatan, mungkin kekuatan kita sama dengan dia. Tetapi kalau kita menghadapi tipu muslihat, kita tidak hanya butuh kekuatan, tapi kita butuh juga hikmat yang daripada Tuhan. Kalau hikmat yang daripada Tuhan itu seperti apa? Hikmat manusia terbatas, hikmat daripada apa yang kita tahu di dalam dunia ini terbatas. Bawa hidup kita kepada hikmat Tuhan. Ayat 12, ini yang harus kita hadapi dengan kekuatan hikmat Tuhan. Ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ada beberapa hal yang kita harus hadapi. Yang pertama, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Ada 4 hal yang kita harus hadapi, sehingga kita tidak akan ada jalan keluar. Menghadapi pemerintah-pemerintah, menghadapi penghulu-penghulu, menghadapi penguasa-penguasa. Dengan jalan apa kita harus hadapi semua ini? Dengan jalan apa kita harus hadapi semua ini? Kita ada di bawah pemerintahan,
Kita ada di dalam satu kekuasaan negara dengan undang-undang dan lain sebagainya, sehingga kita tidak akan mampu melawan dia. Yang kita lakukan, yang kita kerjakan hari-hari terakhir ini, dan ini saya kira tidak akan terbatas. Ayat yang ke-13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Hanya perlengkapan senjata Allah, perlengkapan senjata dalam nama Yesus. Para mengatakan, dalam nama Yesus iblis itu dihancurkan, dalam nama Yesus segala sesuatu bisa dikerjakan, bisa diselesaikan. Tetapi itu tidak hanya sebatas itu. Banyak orang mengatakan darah Yesus, lalu kaget sedikit, darah Yesus. Itu saya kira tidak akan cukup bagi kita. Tetapi kita harus mengerjakan segala sesuatu itu dengan darah Yesus itu sendiri. Terus mengerjakan segala sesuatu bersama dengan Tuhan oleh karena kekuatan darah Yesus itu sendiri. Sehingga bukannya kita katakan darah Yesus itu baik, tapi itu perlu ditambah kekuatan darah Yesus. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Kalau tadi dikatakan dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, kita bukan hanya bertahan, tapi kita juga mengadakan perlawanan. Bukan perlawanan. Yesus pernah berkata, berikan kepada kaisar apa yang kaisar punya, berikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Sehingga kita tidak harus terjebak di dalam tipu muslihat iblis. Kita tidak harus terjebak dalam tipu muslihat iblis. Ada yang mengatakan, oh ini pemerintah sudah memaksakan. Sebenarnya kita tidak bisa lawan semua itu. Tetapi kita bukan hanya bertahan, kita melawan, mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ada perlawanan di dalam keadaan kita yang bertahan, sehingga kita dapat bertahan, dapat berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kita melawan pemerintah secara terang-terangan, kita tidak bisa berdiri. Kita tidak akan bisa berdiri pada waktu kita menyelesaikan segala sesuatu, karena kita akan ada dalam kekalahan. Yesus pernah berkata, berikan kepada kaisar apa yang kaisar punya, berikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Sehingga kita tidak harus terjebak di dalam semua itu. Lalu bagaimana caranya kita bertahan? Bagaimana cara kita melawan tipu muslihat iblis ini? Dengan perlengkapan senjata Allah. Apakah hanya darah Yesus seperti ini harus ditambahkan? Bukan harus ditambahkan, bukan berarti darah Yesus itu. Darah Yesus itu adalah awal yang baik bagi kita. Tapi kita harus punya tindakan. Kita bukan hanya bertahan, tapi kita melakukan perlawanan. Sehingga kita tidak kalah, kita tidak gagal. Ayatnya yang ke-14. Jadi berdirilah tegap. Apa itu perlengkapan senjata Allah itu sebenarnya? Apa itu perlengkapan rohani itu sebenarnya? Yang pertama, karena itu berdirilah tegap. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kita tetap ada dalam pendirian, kita kokoh teguh di hadapan Tuhan. Kita ada dalam kuasa untuk melawan, kita punya perlengkapan senjata Allah dengan berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Di mana kebenaran ini terjadi? Pernah Yesus ditanya pada waktu dia menghadapi penghakiman, ditanya Pilatus, apakah kebenaran itu? Sampai seorang raja, seorang yang harusnya menghakimi dia pun bertanya, apakah kebenaran itu? Ya, kita perlu tahu kebenaran, sebab ada kebenaran. Ada dua kebenaran dalam firman Tuhan. Kebenaran yang pertama, kebenaran diri sendiri. Kebenaran kita, kebenaran pribadi, kebenaran diri sendiri. Dan itu adalah kebenaran yang mempersalahkan orang lain. Itu kebenaran, kita harus hati-hati. Ada dua kebenaran di dalam firman Tuhan. Yang pertama, kebenaran diri sendiri. Dan yang kedua, kebenaran Tuhan. Kebenaran firman, kebenaran Allah. Dan kita harus bawa hidup kita, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Pada waktu kamu masih muda, kamu mengikat pinggangmu sendiri dan kamu berjalan kemana saja kamu mau. Tetapi pada waktu kamu sudah menjadi tua, kamu akan mengulurkan tangan dan orang lain akan mengikat pinggang. Engkau dibawa kemana engkau tidak mau. Pada waktu kita masih muda, kebenaran diri kita sendiri itu menjadi kekuatan kita.
Tapi kalau kita ada di dalam, bukan menjadi tubuh kita tua, tidak. Pada waktu kita ada dalam kedewasaan dengan Tuhan, kita akan menyerah pada apa yang kita mau dan kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, walaupun itu berat dan sakit, tapi itulah kehendak Tuhan bagi kita. Berikat pinggangkan kebenaran. Berikat pinggangkan kebenaran. Mari kita akan baca ikat pinggang ini sini di dalam Yohanes pasal yang ke-21. Injil Yohanes pasal, saya kira kita sudah tahu ayat ini, tapi saya rindu kita membaca ini lagi supaya kita tahu ikat pinggang kebenaran yang kita pakai itu. Ikat pinggang yang dari mana? Apakah itu ikat pinggang kita sendiri, ataukah itu ikat pinggang dari Tuhan? Sementara Tuhan akan membawa kita masuk di dalam penderitaan. Yesus pernah mengatakan, jika kamu mau mengikut aku, kamu harus menyangkal diri, memikul salibmu setiap hari, lalu mengikut aku. Kita disuruh, dituntut untuk menyangkal diri. Kemanusiaan kita dihilangkan. Lalu kita disuruh memikul salib. Bukan hanya itu, ikut aku kemanapun kita pergi. Sehingga iman ini pasti akan bekerja. Kalau kita berjalan bersama Yesus, kita berjalan bersama dengan Tuhan, pasti iman itu akan bekerja. Nanti kita baca dulu Injil Yohanes pasal 21 ayatnya yang ke-18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, dalam terjemahannya sebenarnya ketika kamu sudah menjadi dewasa, kamu sudah mengerti, kamu sudah memahami apa yang Tuhan inginkan dalam dirimu, kamu akan mengulurkan tanganmu. Engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Tanda kedewasaan kita bersyarat kepada Tuhan. Walaupun tempat itu kita tidak kehendaki, walaupun tempat itu kita tidak mau, walaupun tempat itu mungkin bukan ukuran bagi kita. Kita katakan bukan level saya ada di sini, kenapa saya harus ada di sini? Saya ada di sini, kenapa saya harus ada di bawah? Atau mungkin saya di bawah saja, saya tidak mau ke sana, saya tidak mau ada di atas. Bawah hidup kita, sebab tingginya atau rendahnya hidup kita, pada waktu kita ditinggikan, pada waktu kita direndahkan, itu ada di dalam setiap rencana Tuhan. Melakukan saja, ada tanda kedewasaan, sehingga ikat pinggang kebenaran yang ada pada pinggang kita, bukan kebenaran diri kita sendiri. Saya kira kita banyak sudah mengerti akan hal ini, sehingga saya berterima kasih kepada kita di tempat ini. Kita pun menjadi kesaksian di sana. Salah seorang gembala di pedesaan mengatakan, saya akui tim Eleo, dan ini berbicara kepada saya akui tim Eleo dengan tim-tim yang dari mana mengajak sidang jemaat Tuhan ada di dalam satu pelayanan. Dia bilang, kami punya 21 kakak, tapi susah diatur, apalagi diajak berjuang. Susah diatur, apalagi diajak berjuang seperti ini. Dan dia berkata serius, saya kira dia cuma main-main atau orang katakan bagus ini. Dia bercerita dengan saya akui, saya bukan membangga-banggakan, tapi kalau itu terjadi, itu bekerja dalam diri saudara, bukan karena saya. Itu bukan karena saya, tapi itu karena Tuhan menaruh segala sesuatu itu dalam diri saudara. Saudara patut mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan yang berkata, itu bukan karena kekuatan kita, tapi itu karena kekuatan Tuhan. Lakukan pekerjaan Tuhan sampai kita tidak punya waktu lagi melakukan pekerjaan Tuhan itu. Kita selesai, kita menyelesaikan pekerjaan Tuhan itu, dan mungkin kalau Tuhan izinkan kita berakhir di situ. Saya sering katakan itu, anggaplah gugur dalam tugas. Lakukan setiap pelayanan saudara. Kalau sudah diizinkan sampai mengakhiri hidupmu di situ, anggaplah itu gugur dalam tugas. Kalau dunia saja menambahkan pangkatnya satu tingkat, apalagi Tuhan. Saya kira dia tidak akan menambahkan hanya satu tingkat. Dia tahu di tingkat mana dia akan bawa saudara. Dia akan tahu saudara. Jika aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Supaya apa? Akhirnya hal ini terjadi. Kita lanjutkan
Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Semua itu terjadi bukan oleh karena saya, bukan untuk saya dibawa kemanapun saya pergi. Saya dibawa kemana saya tidak suka, itu bukan karena saya, tetapi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kalau orang lain melihat kita pergi kemana-mana, lalu kita ada dalam pelayanan, bukan karena saya, bukan karena kita, tapi itu supaya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, apa Yesus katakan? Ikutlah aku. Yesus sudah mengatakan, sudah tunggu-tunggu saja di situ. Toh kalau waktu itu datang, dimanapun engkau berada, pasti engkau dapatkan itu. Tapi Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Banyak orang mengatakan, saya di sini saja menunggu. Toh kalau ajal saya di sini, di dalam Tuhan, kita bukan hanya bertahan, tapi kita juga ada di dalam perlawanan. Amin. Cara kita melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, yang pertama kita ikatkan, pakaikan, berikat pinggangkan kebenaran Tuhan. Yesus pernah berkata, berikan kepada Kaisar apa yang Kaisar punya, berikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya, sehingga kita tidak akan terjebak. Kita tidak akan terjebak di dalam orang mengatakan dia melawan pemerintah, lalu kita tidak akan menjadi kesaksian. Sementara Yesus berkata, kamu harus menjadi kesaksian. Ada banyak penjelasan soal ini. Kita kembali lagi di dalam Efesus pasal yang ke-6. Pada Efesus pasal yang ke-6, kalau Tuhan izinkan saya bergumul, bukan hari Selasa, kita akan membuat seperti yang saya janjikan kepada saudara untuk kita sharing. Saya akan memberikan satu gambar apa yang saya bisa jelaskan dan jelaskan mengenai suatu antikristus ini sampai kepada masjid, karena saya lihat di sekitar sini sudah sunyi orang lain. Ya, kita tidak bisa juga, mungkin pengenalan mereka, pengertian mereka tidak sampai. Kita akan memberikan kepada kita satu gambaran. So, saya pun juga diingatkan, karena saya melakukan semua itu. Mungkin pada waktu saya sudah sampaikan, maka sudah terlepaslah apa yang menjadi tanggung jawab saya, apa yang menjadi hutang darah nanti. Di dalam Efesus kita kembali dalam surat Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Perlengkapan senjata Allah juga termasuk kaki menggunakan, kaki berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Perlengkapan senjata Allah, darah Yesus, dalam nama Yesus attacking setan itu salah satunya. Tapi yang kedua atau yang ketiga, setelah kita berbaju sirakan keadilan, perlu kaki kita berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Salah satu daripada perlengkapan rohani senjata Allah adalah menyampaikan berita Injil. Ada dalam kesaksian, bersaksi kepada siapapun juga, ada di dalam kerelaan. Sehingga firman Tuhan yang kita dapatkan itu seperti Eleo artinya oleh kemurahan yang saya dapatkan, mereka juga mendapatkan kemurahan. Bukan kemurahan hanya untuk saya, bukan kemurahan untuk saya pribadi, tidak. Tapi oleh karena kemurahan yang saya dapatkan, saya pun juga bisa memberikan, saya juga bisa menyelamatkan mereka. Pakai berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Mungkin kita mengatakan, darah Yesus kita punya kekuatan melawan setan, kau akan punya kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Itu pun ada di dalam tanda kerelaan untuk memberitakan Injil. Kepada siapa Injil itu diberitakan? Pada siapapun juga, anggota keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, istri kita, suami kita, relakan, sampaikan Injil itu. Tadi bukan hanya kita melawan penguasa-penguasa, ada roh jahat di udara, sehingga 4 kekuatan ini akan menguasai, mengelilingi kehidupan kita. Lalu dengan cara apa? Kita berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Iman apa yang Yesus maksudkan di sini, yang dimaksudkan di sini? Iman itu
berkat pergunakanlah perisai iman. Yesus pernah memuji iman seseorang. Dia berkata, di Israel aku baru dapatkan iman sebesar ini. Aku baru dapatkan iman sebesar ini. Bahkan di antara orang Israel pun aku tidak temukan itu. Pada waktu dia berkata, aku adalah bawahan, dan di bawahku ada juga bawahan. Kalau aku berkata pergi, dia akan pergi. Kalau aku katakan tetap, dia akan tetap. Di atas kita ada Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan pergi, kita akan pergi. Itulah iman yang Tuhan. Mungkin iman kita mengatakan iman memindahkan gunung, iman memindahkan pohon, iman orang sakit bisa sembuh. Itu adalah iman. Tetapi iman yang sesungguhnya, iman seorang daripada ada orang-orang kafir, bangsa kafir. Kata Yesus mengatakan, di antara orang Israel sekalipun aku tidak pernah mendapatkan iman sebesar ini. Dan bagaimana dengan ukuran Tuhan iman sebesar biji sesawi yang hanya seperti sebutir pasir? Iman sebesar ini. Kalau Yesus mengatakan iman sebesar ini, saya percaya itu bukan hanya sebesar biji sesawi, tapi lebih besar lagi. Yesus berkata, jika kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat mengatakan kepada pohon terbanglah dan tertampaklah ke dalam laut. Iman ini. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Kalau aku berkata pergi, dia akan pergi. Kalau aku berkata tetap tinggal di sini, dia pun akan tetap tinggal. Kalau seorang kepala perwira itu mengatakan, tidak usah engkau pergi ke rumahku, hanya akan menyusahkan engkau. Katakan saja, kalau hambaku di sana pun akan sembuh. Artinya iman ini bagaimana? Iman ini adalah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, itulah iman kita yang sesungguhnya. Tanpa ada perlawanan, tanpa ada ketidaktaatan, iman di dalam ketaatan. Maka Yesus telah menunjukkan mati di atas kayu salib, memberikan teladan iman bagi kita. Kita katakan, saya beriman kepada Yesus, saya beriman kepada Tuhan, tapi kita tidak pernah mau taat kepada Tuhan. Itu bukan iman. Dan Yesus mengatakan, makanya saya tidak persiapkan ayat ini. Aku tidak pernah dapatkan iman sebesar ini. Bahkan di antara orang Israel. Atau nanti bisa bantu saya bagaimana itu. Ya, kalau saya tidak bisa dapatkan, saya akan terus ingat ini. Seorang perwira itu mengatakan, pada waktu anak buahnya sakit, pada waktu orang di rumahnya sakit, hambanya sakit, dia datang kepada Yesus. Tidak usah engkau ke sana, tapi aku tahu bahwa aku pun adalah bawahan. Iman sebesar itu. Kita lanjutkan lagi. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan ayat 17, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Melengkapan rohani, berdoa untuk orang-orang kudus dengan tidak putus-putus, sehingga kita pasti akan dapat memadamkan panah api dan sejarah. Lakukan bersama dengan Tuhan apapun yang Tuhan suruh. Dan saya percaya tidak ada segala sesuatu, tidak ada satupun dalam dunia yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita harus menghadapi itu, maka kita harus hadapi itu. Kalau Tuhan izinkan kita harus mati dengan pedang, kita akan mati dengan pedang. Kalau Tuhan izinkan kita mati dengan sakit penyakit, Dia pun yang mengizinkan kita. Kalau kita diizinkan ada dalam penderitaan, maka itu dari Tuhan. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Suratan Roma. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Sehingga kita tidak akan bisa berbantah-bantah. Ayat yang 11, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Sebagaimana seharusnya aku berbicara. Ayat terakhir, mari pemain musik
persiapkan diri. Yesaya pasal yang ke-11. Yesaya pasal yang ke-11. Bagaimana kebenaran ini terus ada di ikat pinggang kita, ada di pinggang kita, bagaikan ikat pinggang kebenaran. Lakukan, kerjakan bersama dengan kita dalam kesetiaan. Yesaya pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-5. Yesaya pasal 11 ayatnya yang ke-5. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Ikat pinggang kebenaran itu akan membuat kita tidak akan pernah menyimpang dari kebenaran. Dia tidak akan pernah menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Mungkin kita menghadapi pergumulan besar, mungkin kita menghadapi tantangan di tengah-tengah pribadi nikah kita, bahkan tengah-tengah pekerjaan kita, dan juga akan menghadapi di tengah-tengah pelayanan kita. Tapi hadapi semua ini dengan tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Yang saya dan saudara sungguh akan menjadi seperti anak Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berhidup.